Episode 2266-2270. Zuan hanya merasakan situasi saat ini sangat menarik. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada menggoda, apa yang kalian berdua bicarakan, sampai kalian tertidur saat tertidur. Yun Jianyu terkejut. Adikku tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar kaya raya, bukan? Dia jelas tidak menahan diri untuk menonton Zuan sebelumnya, dan dia juga mengatakan banyak hal tentang para perempuan jalang yang lain. Kami hanya menelpon santai, tetapi jika Zuan mengetahuinya, dia bisa mengira aku menjelek-jelekkannya di belakang. Bukankah itu akan membuat terlihat sangat buruk? Tentu saja menyimpang tentang hal-hal yang berhubungan dengan Anda. Mata Yun Yuking melengkung saat dia tersenyum. Kata-katanya langsung membuat Yun Jianyu sedikit panik, tetapi dia kemudian melanjutkan, kami berkumpul tentang bagaimana kami bisa mengenalmu. Yun Jianyu menghela napas lega. Tapi pertemuan kita bukanlah sesuatu yang terlalu bagus untuk dibicarakan, kan? Zuan memiliki ekspresi aneh saat mengingat malam yang sensual itu. Tentu saja, dia berbicara tentang fakta bahwa dia tidak pernah mengira Raja Wu benar-benar akan mengirim nyonya cantiknya sendiri ke kamarnya. Dia masih mengingat perasaan aneh itu bahkan sampai sekarang. Penjelajahan cerita Aptodate di novel.com. Aku meninggalkan sisi Raja Wu untuk datang ke sisimu di depan semua orang. Begitu banyak orang yang tahu tentang hubungan kita sekarang, dan dia adalah kakak perempuanku, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Saat dia berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di wajah cantik Yun Yuking. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kamu bukan lagi Nyonya Wu, dan kamu memiliki aku di sisimu. Zuan memeluknya sambil menghiburnya. Di bawah jendela, Yun Jianyu berkeringat deras. Dia mengusap lengannya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Yun Yuking bersandar ke lengannya dan berkata pelan, Su, aku benar-benar takut. Apa yang kamu takutkan? Aku takut kau tidak menginginkanku lagi, dan sekarang setelah aku diubah dari masa laluku, dari segalanya, aku tidak akan memiliki apapun lagi setelah kau bosan padaku. Saat dia berbicara, mata Yun Yuking bahkan memerah. Tetesan air mata berkilauan mengalir di wajah putihnya yang cantik. Yun Jianyu mencibir keluar jendela. Gadis ini benar-benar tahu betapa lemah dan tidak berdayanya daya tahan. Bagaimana mungkin seorang pria tidak merasa kasihan padanya jika mereka melihat ini? Namun, dia juga tahu bahwa meskipun adiknya sedikit ditempatkan, sebagian besar hal itu masih berasal dari perasaannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, kebanyakan orang telah mengenal Yun Yuking sebagai Nyonya Wu selama separuh hidupnya, dan dia juga memiliki ras iblis di belakangnya. Sekarang, semuanya telah hilang. Fakta bahwa kau memilikiku hari ini berarti kau mempercayaiku. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Zuan menyentuh wajah kecil Yun Yuking dan dengan lembut membantunya menghapus air mata di pipinya. Setelah beberapa saat berlalu, aku akan membawamu kembali ke ras iblis. Kau tidak perlu khawatir akan kesepian sepenuhnya. Terima kasih, Kakak Su. Yun Yuking terkejut sekaligus senang mendengarnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia dikhianati oleh anggota klannya, sesuatu jelas telah terjadi di pihak ras iblis. Dia mengira bahwa dia akan berakhir tanpa rumah, tidak menyangka kekasihnya bersedia membantunya memecahkan masalah ini. Di luar, Yun Jianyu mendengus. Pria ini benar-benar tahu cara membuat wanita bahagia. Dia sebenarnya hanya memiliki setengah warisan iblis, jadi dia sendiri tidak merasa memiliki rasa memiliki terhadap ras iblis. Hal-hal yang terjadi di wilayah mereka juga tidak menarik baginya sama sekali. Namun, itu semua sangat penting bagi Yun Yuking. Bukankah adik perempuannya sekarang akan lebih berbakti kepada Zuan di masa depan? Zuan mencium kening Yun Yuking yang cerah dan bersih sebelum bertanya, lalu bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Wajah Yun Yuking memerah. Kemudian, dia berjinjit untuk menciumnya. Mungkin karena lip gloss yang dikenakannya, bibirnya yang lembut sangat memikat. Lengan Zuan secara refleks mengencang dan melingkarinya. Pinggang Yun Yuking sangat ramping, dan begitu lembut sehingga dia merasa seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah ruangan menjadi sedikit panas. Namun, itu bukan karena suhu. Lupakan kultivasi Zuan saat ini, begitu seseorang mencapai peringkat master, atau bahkan peringkat ke-9, seseorang tidak akan terpengaruh oleh sebagian besar suhu dingin dan panas. Alasan sebenarnya mengapa dia merasa seperti ini adalah karena dia baru saja dirangsang oleh Yun Jianyu sebelumnya.
Meskipun pengalaman mereka sebelumnya sangat luar biasa, mereka agak terlalu terburu-buru. Yun Jianyu telah berhasil mengalami peringkat kultivasi tertinggi, tetapi bagaimana mungkin itu cukup untuk dirinya saat ini? Ketika merasakan tekanan yang kuat dari kekasihnya, Yun Yuking mulai dikuasai oleh gairah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perpisahan yang singkat lebih baik daripada menjadi pengantin baru, tetapi daripada perpisahan yang singkat, jumlah waktu mereka bersama dapat dihitung dengan jari. Saat dia menanggapi kekasihnya dengan lembut dan penuh kasih sayang, cintanya mencapai puncaknya. Ketika mendengar suara-suara samar dari dalam, di luar jendela, Yun Jianyu berpikir, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Masih ada orang yang melihatnya masuk. Dan Zhu, benarkah? Dia jelas-jelas hanya, namun dia sudah bersikap seperti ini pada adikku. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk +119 +119 +119. Meskipun dia juga tahu kalau amarahnya agak aneh, dia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Baru ketika Zuan melihat titik-titik amarah yang masuk, dia menyadari bahwa wanita itu belum pergi. Dia mulai merasa sedikit kesal. Apa yang sedang dilakukan Kak Yun? Dia tidak ingin pergi, tetapi dia juga tidak mau melakukan apa yang kusarankan sebelumnya. Tunggu, Kak Yun biasanya sombong dan pantang menyerah. Tentu saja dia tidak akan setuju jika aku bertanya padanya. Tapi apakah dia bermaksud sesuatu dengan tetap tinggal di sini? Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia menggendong Yun Yuking ke tempat tidur dan meletakkannya di dekat jendela. Yun Yuking sudah agak bingung, tetapi ketika dia merasakan angin malam, dia tiba-tiba mendapatkan sedikit kejernihan mental dan berkata, Zhu, seseorang mungkin melihat kita di sini. Jangan khawatir, aku sudah memberi perintah sebelumnya. Tidak seorang pun akan mendekati tempat ini, kata Zuan sambil diam-diam menatap Yun Jianyu di bawah jendela. Yun Jianyu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia menatap Zuan dengan tajam. Syukurlah punggung adikku membelakangi jendela, dan dia tidak berani menoleh karena malu. Tapi kalau dia melihatku di sini, itu sama saja dengan bunuh diri sosial. Apa yang orang ini coba lakukan? Ketika dia melihat bahwa dia bahkan akan memegang tangannya, Yun Jianyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia menendang dan menghilang ke langit malam dengan wajah memerah. Orang ini keterlaluan. Kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah dia menghabiskan waktu di sekte iblis kita. Dari mana dia mempelajari semua hal ini? Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar +66 +66 +66. Ada apa? Yun Yuking merasakan sesuatu dan segera menoleh untuk melihat. Tidak apa-apa, kata Zuan, merasa sedikit kecewa. Ketika dia melihat bagaimana reaksi Yun Jianyu, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Mata Yun Yuking sedikit berkaca-kaca. Zhu, tidak bisakah kita melakukannya di sini? Terlalu memalukan. Meskipun taman kekaisaran ada di belakang mereka dan sepertinya tidak ada seorang pun di sana, bagaimana jika ada penjaga atau pelayan yang lewat? Itu akan sangat memalukan. Tidak, kami akan tinggal di sini saja. Zuan menolak. Awalnya dia tidak begitu peduli, tetapi cara Zuan menolak namun tetap melanjutkannya sungguh menggoda. Ketika melihat betapa dominannya dia, Yun Yuking menggigit bibirnya pelan. Ada sedikit kekesalan dalam tatapannya, tetapi perasaan seperti ini, seolah-olah mereka berjalan di tepi tebing, memberinya rasa harapan yang berbeda. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Zuan menatap wanita cantik dalam pelukannya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, dia tetap merasa pemandangan itu menakjubkan. Yun Yuking selalu menatapnya dengan mata seperti bunga persik yang penuh emosi. Ini adalah semacam undangan yang akan membangkitkan semangat juang pria manapun. Cara alisnya yang cantik berkerut dan cara dia mengatupkan giginya benar-benar memberinya rasa pencapaian yang tak tertandingi. Tok tok tok. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu saat Zhang Zitong memanggil dari luar, Tuan, permaisuri ingin bertemu dengan Anda. Zuan hanya merasakan situasi saat ini sangat menarik. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada menggoda, apa yang kalian berdua bicarakan, sampai kalian tertidur saat tertidur. Yun Jianyu terkejut. Adikku tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar kaya raya, bukan? Dia jelas tidak menahan diri untuk menonton Zuan sebelumnya, dan dia juga mengatakan banyak hal tentang para perempuan jalang yang lain. Kami hanya menelpon santai, tetapi jika Zuan mengetahuinya,
dia bisa mengira aku menjelek-jelekkannya di belakang. Bukankah itu akan membuat terlihat sangat buruk? Tentu saja menyimpang tentang hal-hal yang berhubungan dengan Anda. Mata Yun Yuking melengkung saat dia tersenyum. Kata-katanya langsung membuat Yun Jianyu sedikit panik, tetapi dia kemudian melanjutkan, kami berkumpul tentang bagaimana kami bisa mengenalmu. Yun Jianyu menghela napas lega. Ah, tapi pertemuan kita bukanlah sesuatu yang terlalu bagus untuk dibicarakan, kan? Zuan memiliki ekspresi aneh saat mengingat malam yang sensual itu. Tentu saja, dia berbicara tentang fakta bahwa dia tidak pernah mengira Raja Wu benar-benar akan mengirim nyonya cantiknya sendiri ke kamarnya. Dia masih mengingat perasaan aneh itu bahkan sampai sekarang. Penjelajahan cerita Aptodate di novel.com. Aku meninggalkan sisi Raja Wu untuk datang ke sisimu di depan semua orang. Begitu banyak orang yang tahu tentang hubungan kita sekarang, dan dia adalah kakak perempuanku, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Saat dia berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di wajah cantik Yun Yuking. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kamu bukan lagi Nyonya Wu, dan kamu memiliki aku di sisimu. Zuan memeluknya sambil menghiburnya. Di bawah jendela, Yun Jianyu berkeringat deras. Dia mengusap lengannya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Yun Yuking bersandar ke lengannya dan berkata pelan, "Ah Su, aku benar-benar takut." "Apa yang kamu takutkan?" "Aku takut kau tidak menginginkanku lagi, dan sekarang setelah aku diubah dari masa laluku, dari segalanya, aku tidak akan memiliki apapun lagi setelah kau bosan padaku." Saat dia berbicara, mata Yun Yuking bahkan memerah. Tetesan air mata berkilauan mengalir di wajah putihnya yang cantik. Yun Jianyu mencibir keluar jendela. Gadis ini benar-benar tahu betapa lemah dan tidak berdayanya daya tahan. Bagaimana mungkin seorang pria tidak merasa kasihan padanya jika mereka melihat ini? Namun, dia juga tahu bahwa meskipun adiknya sedikit ditempatkan, sebagian besar hal itu masih berasal dari perasaannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, kebanyakan orang telah mengenal Yun Yuking sebagai Nyonya Wu selama separuh hidupnya, dan dia juga memiliki ras iblis di belakangnya. Sekarang, semuanya telah hilang. Fakta bahwa kau memilikiku hari ini berarti kau mempercayaiku. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Zuan menyentuh wajah kecil Yun Yuking dan dengan lembut membantunya menghapus air mata di pipinya. Setelah beberapa saat berlalu, aku akan membawamu kembali ke ras iblis. Kau tidak perlu khawatir akan kesepian sepenuhnya. Terima kasih, Kakak Su. Yun Yuking terkejut sekaligus senang mendengarnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia dikhianati oleh anggota klannya, sesuatu jelas telah terjadi di pihak ras iblis. Dia mengira bahwa dia akan berakhir tanpa rumah, tidak menyangka kekasihnya bersedia membantunya memecahkan masalah ini. Di luar, Yun Jianyu mendengus. Pria ini benar-benar tahu cara membuat wanita bahagia. Dia sebenarnya hanya memiliki setengah warisan iblis, jadi dia sendiri tidak merasa memiliki rasa memiliki terhadap ras iblis. Hal-hal yang terjadi di wilayah mereka juga tidak menarik baginya sama sekali. Namun, itu semua sangat penting bagi Yun Yuking. Bukankah adik perempuannya sekarang akan lebih berbakti kepada Zuan di masa depan? Zuan mencium kening Yun Yuking yang cerah dan bersih sebelum bertanya, lalu bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Wajah Yun Yuking memerah. Kemudian, dia berjinjit untuk menciumnya. Mungkin karena lip gloss yang dikenakannya, bibirnya yang lembut sangat memikat. Lengan Zuan secara refleks mengencang dan melingkarinya. Pinggang Yun Yuking sangat ramping, dan begitu lembut sehingga dia merasa seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah ruangan menjadi sedikit panas. Namun, itu bukan karena suhu. Lupakan kultivasi Zuan saat ini, begitu seseorang mencapai peringkat master, atau bahkan peringkat ke-9, seseorang tidak akan terpengaruh oleh sebagian besar suhu dingin dan panas. Alasan sebenarnya mengapa dia merasa seperti ini adalah karena dia baru saja dirangsang oleh Yun Jianyu sebelumnya. Meskipun pengalaman mereka sebelumnya sangat luar biasa, mereka agak terlalu terburu-buru. Yun Jianyu telah berhasil mengalami peringkat kultivasi tertinggi, tetapi bagaimana mungkin itu cukup untuk dirinya saat ini? Ketika merasakan tekanan yang kuat dari kekasihnya, Yun Yuking mulai dikuasai oleh gairah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perpisahan yang singkat lebih baik daripada menjadi pengantin baru, tetapi daripada perpisahan yang singkat, jumlah waktu mereka bersama dapat dihitung dengan jari. Saat dia menanggapi kekasihnya dengan lembut dan penuh kasih sayang, cintanya mencapai puncaknya.
Ketika mendengar suara-suara samar dari dalam, di luar jendela, Yun Jianyu berpikir, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Masih ada orang yang melihatnya masuk. Dan Zhu, benarkah? Dia jelas-jelas hanya, namun dia sudah bersikap seperti ini pada adikku. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 119 plus 119 plus 119. Meskipun dia juga tahu kalau amarahnya agak aneh, dia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Baru ketika Zuan melihat titik-titik amarah yang masuk, dia menyadari bahwa wanita itu belum pergi. Dia mulai merasa sedikit kesal. Apa yang sedang dilakukan Kak Yun? Dia tidak ingin pergi, tetapi dia juga tidak mau melakukan apa yang kusarankan sebelumnya. Tunggu, Kak Yun biasanya sombong dan pantang menyerah. Tentu saja dia tidak akan setuju jika aku bertanya padanya. Tapi apakah dia bermaksud sesuatu dengan tetap tinggal di sini? Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan perasaan. Bersemangat, dia menggendong Yun Yuking ke tempat tidur dan meletakkannya di dekat jendela. Yun Yuking sudah agak bingung, tetapi ketika dia merasakan angin malam, dia tiba-tiba mendapatkan sedikit kejernihan mental dan berkata, Zhu, seseorang mungkin melihat kita di sini. Jangan khawatir, aku sudah memberi perintah sebelumnya. Tidak seorang pun akan mendekati tempat ini, kata Zuan sambil diam-diam menatap Yun Jianyu di bawah jendela. Yun Jianyu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia menatap Zuan dengan tajam. Syukurlah punggung adikku membelakangi jendela, dan dia tidak berani menoleh karena malu. Tapi kalau dia melihatku di sini, itu sama saja dengan bunuh diri sosial. Apa yang orang ini coba lakukan? Ketika dia melihat bahwa dia bahkan akan memegang tangannya, Yun Jianyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia menendang dan menghilang ke langit malam dengan wajah memerah. Orang ini keterlaluan. Kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah dia menghabiskan waktu di sekte iblis kita. Dari mana dia mempelajari semua hal ini? Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 66 plus 66 plus 66. Ada apa? Yun Yuking merasakan sesuatu dan segera menoleh untuk melihat. Tidak apa-apa, kata Zuan, merasa sedikit kecewa. Ketika dia melihat bagaimana reaksi Yun Jianyu, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Mata Yun Yuking sedikit berkaca-kaca. Zhu, tidak bisakah kita melakukannya di sini? Terlalu memalukan. Meskipun taman kekaisaran ada di belakang mereka dan sepertinya tidak ada seorang pun di sana, bagaimana jika ada penjaga atau pelayan yang lewat? Itu akan sangat memalukan. Tidak, kami akan tinggal di sini saja. Zuan menolak. Awalnya dia tidak begitu peduli, tetapi cara Zuan menolak namun tetap melanjutkannya sungguh menggoda. Ketika melihat betapa dominannya dia, Yun Yuking menggigit bibirnya pelan. Ada sedikit kekesalan dalam tatapannya, tetapi perasaan seperti ini, seolah-olah mereka berjalan di tepi tebing, memberinya rasa harapan yang berbeda. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Zuan menatap wanita cantik dalam pelukannya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, dia tetap merasa pemandangan itu menakjubkan. Yun Yuking selalu menatapnya dengan mata seperti bunga persik yang penuh emosi. Ini adalah semacam undangan yang akan membangkitkan semangat juang pria manapun. Cara alisnya yang cantik berkerut dan cara dia mengatupkan giginya benar-benar memberinya rasa pencapaian yang tak tertandingi. Tok tok tok. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu saat Zhang Zitong memanggil dari luar, Tuan, Permaisuri ingin bertemu dengan Anda. Sementara itu, saat Bi Linglong menangani berbagai hal yang harus diurusnya, dia menyadari bahwa di luar sudah gelap, matahari sudah terbenam di balik pepohonan. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap pelipisnya. Terlalu banyak hal yang telah terjadi hari ini, salah satu saja dari semuanya akan mengguncang dunia dengan sendirinya, namun semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Dia tidak hanya harus menangani masalah di dalam istana kekaisaran, dia juga harus mengurus situasi klan Bi. Ayahnya telah dibunuh oleh monster, dan banyak orang dari klan Bi terlibat dalam kudeta tersebut. Untungnya, Permaisuri bersikap lunak, dan tidak benar-benar mempermasalahkannya. Kalau tidak, sebagian besar klan Bi pasti akan menderita. Meski begitu, setengah dari klan itu tetap dihukum. Ketika dia mengingat bagaimana semua orang telah mengutuknya ketika dia terakhir kali kembali ke istana Bi, dia merasa sangat tidak nyaman. Momo, apakah menurutmu aku melakukan kesalahan? Bi Linglong menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan yang langka. Rong Mo tentu tahu mengapa dia menanyakan hal itu.
Dia berseru dengan marah, apa kesalahan nona muda? Jelas sekali mendiang tuan dan beberapa petinggi klan yang disihir oleh monster dan melakukan kejahatan itu. Jika bukan karena kamu, seluruh klan Bi mungkin sudah tercabut dari akar-akarnya. Bukan saja orang-orang itu tidak berterima kasih, mereka bahkan mengutukmu. Mereka benar-benar melupakan kebaikan dan melanggar keadilan. Bi Linglong menghela napas. Mereka merasa seolah-olah seluruh bencana ini hanya terjadi karena aku berpihak pada Ah Su. Logika klan Bi cukup jelas. Karena dia sudah menjadi permaisuri, seseorang dengan status yang sangat tinggi, dia bisa saja bekerja sama dengan Zhao Ruizi dan berbagi kejayaan bersama. Namun, apa yang bisa dia dapatkan dengan berdiri di samping Zuan? Dia jelas telah kehilangan statusnya sebagai istri kaisar. Zuan sudah memiliki istrinya sendiri, jadi apa perannya dalam kehidupannya? Meskipun dia masih memegang kendali pemerintahan, bagaimana dengan masa depan? Tidak pernah ada penguasa baru yang membiarkan permaisuri orang lain menjadi permaisuri mereka sendiri. Mengambil permaisuri sebelumnya ke harem mereka sendiri sebagai selir sudah merupakan hasil terbaik. Bagi mereka, Bi Linglong tidak hanya telah menurunkan status dan otoritasnya sendiri, bahkan seluruh klan Bi telah hampir sepenuhnya dimusnahkan. Tidak seorang pun di klan itu dapat memahami keputusannya. Rong Mo berseru dengan marah, apa hubungannya itu dengan Nona? Kultivasi Bupati sekarang tidak ada bandingannya. Jika dia ingin melakukan sesuatu, apa yang bisa dilakukan orang-orang di dunia untuk menghentikannya? Selain itu, Bupati bahkan membantu mendiang tuan membalas dendam. Saya benar-benar berpikir bahwa klan Bi seharusnya bersyukur bahwa Anda dekat dengan Bupati, karena jika tidak, mereka mungkin sudah sepenuhnya dimusnahkan. Orang-orang itu hanya peduli dengan otoritas dan kedudukan mereka sendiri, mereka tidak peduli dengan apa yang disukai Nona atau apakah dia bahagia atau tidak. Bi Linglong merasa jauh lebih baik saat mendengar Rong Mo terus-menerus mengoceh demi dirinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, bukankah kamu sangat membenci Ah Su sebelumnya? Kamu selalu berdebat dengannya, mengapa sekarang kedengarannya seolah-olah kamu tidak memiliki apa-apa selain pujian yang tinggi untuknya? Wajah Rong Mo memerah saat dia menjawab, Bupati sudah begitu kuat sekarang, mengapa aku masih berani? Dia teringat bagaimana Zuan telah mendominasi klan Bi dan bagaimana dia membunuh monster-monster itu hari ini. Dia sangat tampan, ikuti bab baru di novel.com. Tidak apa-apa, aku juga harus mengobrol dengan Ah Su, kata Bi Linglong sambil berdiri. Rong Mo juga dengan bersemangat mengikutinya dari belakang. Saat tiba di luar istana pemeliharaan hati, Bi Linglong dengan cepat diperhatikan. Kami menyambut yang mulia permaisuri. Tidak seperti orang luar seperti Yun Yuking, hampir tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenali Bi Linglong setelah bertahun-tahun memerintah. Zhang Zitong juga sangat mengaguminya, dan sangat terkesan dengan bagaimana Bi Linglong telah merasakan ada yang tidak beres dengan kaisar sebelum Bupati kembali hari ini. Kenapa kamu ada di sini? Bi Linglong bertanya dengan heran. Zhang Zitong menjawab, Tuan menugaskan saya untuk mengatur para penjaga. Iklan oleh Pub Future. Ketika menyadari bahwa dia memanggilnya, Tuan, Bi Linglong mengangkat alisnya. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa Ah Su adalah Golden Token 11. Sepertinya dia benar-benar ajudan kepercayaannya. Tapi pria itu sangat suka menggoda wanita. Apakah dia benar-benar akan memilih wanita cantik dengan kaki jenjang seperti dia sebagai pengawalnya tanpa ada maksud lain? Memang tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada dirimu. Bi Linglong tersenyum dan memberinya sedikit dorongan. Zhang Zitong merasa sangat senang. Apakah Yang Mulia sedang mencari Tuan? Saya akan menyampaikan pesannya sekarang juga. Aku akan merepotkanmu. Bi Linglong mengangguk sedikit. Dia juga bisa merasakan niat baik Zhang Zitong. Zhang Zitong bergerak cepat dan menyeringai. Alasan pertama adalah karena dia menyukai Bi Linglong, dan alasan kedua adalah dia bisa menggunakan ini sebagai dalih untuk mengganggu kebahagiaan Yun Yuking. Anda datang jauh-jauh ke sini untuk mengganggu Tuan di tengah malam. Apa yang ingin Anda lakukan? Ketika Zuan mendengar ketukan Zhang Zitong, dia dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah surga sedang mempermainkanku saat ini? Dulu pernah seperti ini dengan Kak Yun, sekarang kita mengalaminya lagi. Seluruh tubuh Yun Yuking bergetar hebat. Dia sudah malu dan gelisah, dan sekarang dengan ini, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Zuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya dengan susah payah. Kamu bisa mengundangnya masuk.
Yun Yuking membelalakkan matanya. Kalau dia melihat kita bersama seperti ini, apa yang akan dipikirkan Bi Linglong? Iklan oleh Pub Future. Zuan sedikit meminta maaf. Ada terlalu banyak kejadian penting yang terjadi hari ini. Linglong mungkin juga sangat takut dan sensitif, jadi aku tidak bisa menolaknya. Namun, setelah dia mengatakan itu, dia pun terkejut pada dirinya sendiri. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Yun Yuking merasa itu masuk akal. Suami, Bi Linglong juga telah meninggal, dan bahkan ayahnya telah meninggal. Sampai batas tertentu, Linglong bahkan lebih menyedihkan daripada dirinya. Setelah memikirkan hal itu, dia akhirnya menenangkan diri dan dengan cepat mendorong Zuan menjauh. Ketika mendengar suara seperti sampahnya dibuka, dia benar-benar ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Dia mulai menyortir pakaiannya dengan cemas. Namun, tiba-tiba dia merasa pusing dan lemah. Tubuhnya melemah, dan dia hampir jatuh dari jendela. Untungnya, Zuan membantunya. Tepat saat Yun Yuking hendak melompat keluar jendela, Bi Linglong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dengan sedikit terkejut, dia berkata, "Jadi Yuking juga ada di sini." Kakak Linglong. Yun Yuking juga sedikit bersyukur karena Linglong tidak memanggilnya Nyonya Wu. Seperti yang diharapkan dari orang yang perhatian. Namun, apa yang baru saja terjadi sungguh memalukan dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Karena itu, dia segera berkata dengan wajah memerah, "Aku sudah selesai berbicara dengan Ah Su, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi." Dia tampak seperti melarikan diri saat pergi. Ketika Bi Linglong melihat Yun Yuking pergi, dia menatap Zuan dengan kesal. "Ah Su, apakah kamu memanfaatkannya tadi?" Wajah Zuan memanas. "Omong kosong macam apa yang kau pikirkan? Dia sudah menyerah begitu banyak hari ini. Dia gugup dan datang untuk berbicara denganku." Tepat saat itu, dia melambaikan tangannya dan membersihkan ruangan itu sepenuhnya. Dengan kendalinya saat ini atas elemen air, tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa. Bi Linglong mengira Yun Yuking tadi tampak agak merah di lehernya, dan cara berjalannya juga berbeda dari biasanya. Akan lebih aneh jika tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, dia tidak mengungkapnya dan hanya berkata, "Sepertinya dia dan aku memiliki hal-hal yang sama untuk dikhawatirkan. Duduklah di sini, aku akan memijatmu untuk menghilangkan rasa lelahmu." Zuan mendorongnya ke depan kursi dan menyuruhnya duduk. "Kita bisa bicara saja," kata Bi Linglong sambil berpikir, siapa tahu apa lagi yang akan kau pijat dengan tangan itu. Namun, ia tetap merasakan perhatiannya. Seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. "Apakah kamu sudah selesai mengurusi urusan klan Bi?" tanya Zuan sambil duduk di sebelahnya. Ia memegang tangannya dan mengalirkan aliran qi. Ketika merasakan aliran air hangat itu, Bi Linglong langsung merasa jauh lebih segar. Rasa lelahnya seakan hilang sepenuhnya dalam sekali teguk. Ia menjawab, "Benar, Ibu Suri bersikap lunak, mungkin itu untuk menghormatimu." "Baguslah. Aku minta maaf atas nasib ayahmu yang terhormat dan menyampaikan belasungkawa." Zuan mendesah. "Ah Su," ketika mendengar suara lembutnya, sikap keras kepala Bi Linglong benar-benar runtuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke pelukannya sambil menangis. Zuan membelai rambutnya yang halus dan panjang dengan lembut. Semua orang mengatakan bahwa dia terlahir sebagai politisi dan sangat terampil, bahkan mungkin berdarah dingin. Namun, mereka semua mungkin lupa bahwa dia hanyalah seorang wanita muda berusia akhir belasan. Sementara itu, di Istana Welas Asih, Liu Ning tengah berbincang dengan dua wanita muda yang cantik. "Qin Qin, Dan, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada kalian berdua." Kedua orang ini tentu saja Sang Qin dan Zheng Dan. Liu Ning mengingat kebaikan mereka dengan kuat. Karena itu, begitu dia selesai mengurus urusan istana, dia meminta seseorang untuk mengundang mereka. Namun, ada bayangan yang mengintai di sudut terpencil Istana Welas Asih. Sepasang mata yang menyeramkan dan ganas menatap ke arah tempat peristirahatan permaisuri. Tiba-tiba, mata itu dipenuhi dengan panas yang membara. Bab 2268, terjebak dalam perangkap. Sang Qin dan Zhang Dan membalas salam tersebut. "Permaisuri terlalu memuji kami. Siapapun pasti bisa membantu dalam situasi seperti itu." Walaupun begitulah yang mereka katakan, pada kenyataannya, jika bukan karena hubungannya dengan Zuan, mungkin mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu. "Apa, Ibu Suri, kalian berdua bertingkah seperti orang asing.
Liu Ning memegang tangan mereka saat dia duduk. Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Jika kalian berdua tidak merasa itu terlalu berlebihan, kalian bisa memanggilku kakak perempuan saja di masa depan. Kami sama sekali tidak bisa. Dengan status terhormat Ibu Suri, bagaimana jika pejabat tinggi atau orang istana lainnya mendengar kami? Itu benar-benar tidak sopan. Sang Qin langsung menolak. Zheng Dan memaksakan senyum. Apakah janda permaisuri menyuruh kita memanggilnya kakak perempuan karena kita telah menyelamatkannya, atau karena Zuan? Kalau kita benar-benar bicara soal urutan kekuasaan, dia seharusnya memanggil kami berdua kakak perempuan. Tunggu. Aku sebenarnya tidak tahu kapan dia dan Zuan bersama. Tapi yang pasti dia mengincarku. Mengenai Qin, aku tidak tahu. Apa maksudmu? Tidak sopan. Bagaimana aturan yang berbelit-belit dan terlalu rumit itu bisa dibandingkan dengan kalian berdua yang menyelamatkan hidupku? Liu Ning mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah kalian berdua masih kesal karena aku pergi tanpa memberitahu kalian berdua? Kami tidak berani, kata Sang Qin, merasa sedikit gelisah. Karena Ibu Suri telah menyatakan ketulusan seperti itu, kami akan memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara perempuan. Zheng Dan diam-diam memberinya acungan jempol. Qin memang pintar, dan hanya mengatakan bahwa kita akan memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara perempuan. Dia tidak mengatakan siapa kakak perempuannya. Iklan oleh Pub Future. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa bertemu Ahsu? Zheng Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka belum sempat bertanya ketika mereka kembali ke kediaman Sang, karena klan Liu baru saja mengalami tragedi besar. Dulu, kultivasiku tidak rendah, tetapi akhirnya aku menderita suatu kondisi yang tidak mudah disembuhkan. Sejak saat itu, aku menjadi seperti orang biasa. Untungnya, Zuan masuk ke istana. Dengan bantuannya, luka-lukaku berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda membaik. Kemudian, secara bertahap, sedikit demi sedikit, keakraban melahirkan rasa sayang. Ketika dia berbicara tentang masa lalu, Liu Ning merasakan kemanisan, tetapi juga rasa malu. Bagaimanapun, mereka telah terlibat dalam hubungan terlarang saat itu. Sang Qin mendesah takjub. Istri dari mantan kultivator terkuat di dunia, seseorang yang dikagumi hampir semua wanita, kini duduk di hadapan mereka dan mengobrol dengan ramah. Pada akhirnya, semua ini karena Ahsu. Ekspresi Zheng Dan agak aneh. Zuan tampaknya hanya punya satu metode pengobatan. Zhao Han masih hidup saat itu. Orang itu benar-benar berani. Liu Ning telah lama tinggal di istana, dan sangat mengenal metode yang digunakan anggota harem untuk mendapatkan dukungan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kedua orang ini sengaja menghindari memanggilnya kakak perempuan? Karena itu, dia berkata dengan tulus, statusku istimewa, jadi tidak mungkin aku bisa mengumumkan hubunganku dengan Ahsu di depan umum. Namun, aku sangat berterima kasih padanya dan akan merasa puas hanya dengan bisa membantunya sedikit di balik layar. Aku tidak akan meminta apapun lagi. Ketika mendengar apa yang dikatakan Liu Ning, ekspresi Zheng Dan tidak bisa tidak menjadi suram. Status permaisuri itu istimewa, tetapi bukankah dia sama? Meskipun Ahsu tahu bahwa dia masih belum tersentuh saat itu, di mata semua orang, dia tidak lebih dari menantu perempuan klan Sang. Bahkan jika dia pindah keluarga, statusnya akan diturunkan. Mengenai hierarki, tidak mungkin dia bisa menjadi kakak perempuan. Aku hanya menyesal tidak memilih Ahsu saat perjodohan itu. Namun, dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana orang memandang Zuan saat itu, dia bukanlah seseorang yang akan dipilih oleh klan Zheng sebagai tuan muda mereka. Klan Zheng tidak seperti klan Chu, yang sama sekali tidak mau berpartisipasi dalam pendakian untuk posisi kekaisaran dan membutuhkan menantu laki-laki yang tidak berguna untuk mengakhiri keserakahan klan Xi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan bocah nakal Cuyan di kehidupan sebelumnya. Bagaimana perisai acak yang dia temukan bisa menjadi Ahsu? Namun, dia sudah melupakan hal itu. Bahkan jika dia bisa pindah keluarga dan menikahi Ahsu, dia tidak perlu melakukannya. Daripada masuk ke haremnya dan menjadi orang yang tidak berarti, dia lebih suka tetap menjadi wanita muda klan Sang. Pria itu tampaknya suka dengan sensasi mencuri istri orang lain. Ketika dia memikirkan hal itu, wajah mungilnya tak kuasa menahan diri untuk tidak merona. Sang Qin juga memiliki kekhawatiran yang sama. Meskipun dia telah melahirkan putri dari kakak laki-lakinya Zhu, dia adalah anak dari saudara iparnya dan kakak laki-lakinya secara harfiah.
Tidak ada cara untuk mengumumkan kebenaran kepada seluruh dunia. Meskipun hubungannya dengan kakak laki-lakinya Zhu telah banyak membaik, dia belum pernah mengalami berbagai hal yang mendebarkan bersamanya seperti yang dialami wanita lain. Perasaan mereka satu sama lain masih sedikit kurang jika dibandingkan. Kedua wanita itu mendesah saat menyadari hal itu. Apa yang dikatakan kakak perempuan itu benar. Bukankah kita sama? Mereka kini benar-benar merasa simpati satu sama lain. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka bisa menjadi kakak perempuan. Dengan status janda permaisuri, memanggilnya kakak perempuan juga tidak akan rugi. Selain itu, sesama penderita juga bersimpati satu sama lain. Jadi, ketiga wanita itu sangat bersimpati. Iklan oleh Pub Future. Kemudian, ketiganya mulai mengobrol lebih akrab. Mereka tidak lagi seformal sebelumnya. Mereka sudah cukup dekat satu sama lain karena sebelumnya mereka selalu bersama. Sekarang setelah penghalang terakhir disingkirkan, mereka bertindak lebih seperti teman dekat. Liu Ning menuntun kedua wanita itu ke beberapa peti besar dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan sebelumnya, tetapi aku memastikan untuk menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian berdua. Adik-adik, beritahu aku jika kalian suka dengan apa yang kalian lihat. Kalau begitu, kami akan berterima kasih kepada kakak perempuan. Sang Qin dan Zheng dan tidak terus menolak kebaikannya. Ketika mereka membuka peti, mereka melihat bahwa selain perhiasan yang indah dan berharga, ada juga banyak batu ki tingkat surga, harta karun perlindungan, pil kultivasi, dan barang-barang lainnya di dalamnya. Ini terlalu berharga. Meskipun mereka berdua sudah mempersiapkan diri untuk menerima hadiahnya, mereka masih ketakutan. Barang-barang ini cukup untuk membuat sebuah klan di kota Bright Moon bertahan hidup selama setahun penuh. Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB Info per meter. Liu Ning berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah menyelamatkan hidupku, jadi apa istimewanya barang sebanyak ini? Mungkinkah adik perempuan menganggap nyawa kakak perempuan tidak berharga sebanyak ini? Kedua wanita itu saling memandang dan menjawab sambil tersenyum, karena ini kebaikan kakak perempuan, kami tidak akan terus bertindak tidak masuk akal. Liu Ning tersenyum lebar saat melihat mereka berdua menerima hadiahnya. Kalau begitu, aku akan meminta orang-orangku untuk mengirimkan barang-barang ini ke kediaman sang besok. Tidak mungkin kantong penyimpanan dapat menampung begitu banyak barang, dan tidak mungkin dia membiarkan mereka membawanya sendiri. Terima kasih, kakak perempuan. Sang Qin dan Zheng dan sama-sama senang. Dengan sumber daya ini, kultivasi mereka akan menjadi sedikit lebih cepat. Selain itu, hubungan mereka dengan permaisuri janda akan semakin membaik. Dia juga seorang Grandmaster, jadi di masa depan, mereka bisa berkonsultasi dengannya tentang masalah kultivasi. Namun setelah semua yang terjadi hari ini, pembicaraan mereka secara alami beralih ke Zuan lagi. Liu Ning benar-benar penasaran tentang bagaimana keduanya bertemu Zuan. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin mereka merasa seperti saudara. Tiba-tiba Liu Ning berdiri dan mengusulkan, karena kita semua sudah berada di dalam istana, bagaimana kalau kita pergi mengunjungi Ahsu? Mata Zheng dan Sang Qin berbinar. Kita benar-benar bisa, sekalipun mereka sangat dekat dengan Zuan, mereka belum pernah bertemu dengannya di tempat yang bermartabat dan sakral seperti Istana Kekaisaran. Kenapa tidak? Sekarang dia yang memegang kendali di Istana Kekaisaran. Lagi pula, dengan aku yang memimpin, siapa yang berani mengatakan apapun tentang kalian berdua? Liu Ning semakin bersemangat. Ayo pergi. Aku juga akan mengajakmu jalan-jalan sebentar di istana. Ada hal lainnya yang tidak dikatakannya. Si rubah licik Linglong mungkin akan mencarinya juga. Jika aku tidak melakukan apapun, bukankah aku akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Jika dia mencari Zuan sendirian, dia merasa niatnya untuk merusak kebahagiaan mereka akan terlalu kentara. Namun, dengan Sang Qin dan Zheng dan yang menemaninya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Ketiga wanita itu berdiri dan hendak mengenakan mantel mereka ketika tiba-tiba pikiran mereka menjadi kosong. Mereka pun duduk kembali pada saat yang sama. Kakak, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa sedikit pusing? Sang Qin dan Zheng dan merasa benar-benar tidak berdaya. Mereka terkejut. Kita telah diracuni. Ekspresi Liu Ning berubah sedingin es. Iklan oleh Pub Future. Bab 2269, apakah surga sedang mempermainkanku? Di dalam istana pemeliharaan hati, Bilinglong, yang biasanya sangat memperhatikan etiketnya, kental di samping Zuan seperti anak kucing.
Dia baru saja menangis sejadi-jadinya, tapi sekarang dia perlahan-lahan menjadi tenang saat Zuan menghiburnya. Saat dia merasakan dada yang hangat dan mendengar suaranya yang lembut, dia tiba-tiba merasa bahwa segalanya tidak lagi menakutkan. Seperti yang dikatakannya, hal-hal buruk akan selalu berlalu, dan mulai sekarang, dia akan berada di sisinya. Itu sudah cukup baginya. Ngomong-ngomong, Zu, alasan aku datang menemuimu adalah untuk sinkronisasi tentang apa yang dibicarakan oleh permaisuri dan aku mengenai pengaturan personalia. Bilinglong akhirnya ingat apa yang dia datang ke sini. Dia ingin duduk, tetapi karena Zuan memeluknya erat-erat, dia memutuskan untuk terus bersandar padanya. Dia sangat menyukai perasaan dipeluk oleh kekasihnya, istana kekaisaran benar-benar terlalu besar, dan tempat di mana dia biasanya duduk terlalu dingin. Tidak apa-apa, kalian berdua bisa memutuskan. Aku percaya padamu, kata Zuan sambil tersenyum. Bilinglong memutar matanya ke gambar dengan nada bercanda. Di mana lagi aku bisa menemukan pemilik toko yang suka mengomel sepertimu? Kami masih membutuhkanmu untuk memutuskan sendiri beberapa hal yang lebih penting. Ketika melihat ekspresi marahnya yang main-main, Zuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menciumnya. Bicaralah tentang hal-hal yang pantas terlebih dahulu, atau aku mungkin tidak akan punya kekuatan untuk membicarakan hal lain setelahnya. Bilinglong menempelkan ujung jarinya. Pipinya sedikit merah. Kalau begitu katakan padaku, aku bahkan tidak menciummu di bibir, jawab Zuan sambil tersenyum. Ia terus mencium pipi dan leher wanita itu. Menggelitik gelombang, Bilinglong tertawa, mencoba menghindarinya. Dia tahu dia selalu berakhir sangat malu karena orang ini, dan sebagai hasilnya, berakhir sama sekali melupakan apapun yang sebenarnya ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dia menjelaskan dengan cepat, klan Pei berpartisipasi dalam kudeta, jadi Pei Ming tentu saja tidak membutuhkan posisi direktur sekretariat selama bertahun-tahun lagi. Saya berencana untuk memberikan posisi itu kepada Jiang Boyang. Dia selalu memiliki prestise dan kompetensi, dan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Dia sangat berterima kasih kepada Anda atas apa yang Anda lakukan, jadi dia adalah kandidat terbaik untuk posisi ini. Zuan mengangguk pelan. Jiang Boyang memang cocok untuk peran ini. Bilinglong tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah itu Nona Jiang wanitamu? Omong kosong macam apa yang kau katakan? Kami hanya berteman. Dia adalah kepala sekolah akademi saat aku masih di Bright Moon City, dan dia sangat memperhatikanku saat itu, jawab Zuan. Hanya teman, Nona Jiang sangat cantik. Dia hampir terpilih menjadi putri mahkota, itulah sebabnya dia melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab ini. Apakah kamu benar-benar membiarkan orang seperti itu pergi? Bilinglong bertanya dengan tidak percaya. Zuan menjawab dengan kesal, apakah aku benar-benar hanya setan nafsu yang mengejar setiap wanita cantik yang kulihat? Benarkah? Bilinglong membalas sambil sedikit mengernyitkan bibirnya. Zuan terdiam. Dia meremasnya dengan kuat karena kesal. Bilinglong mengerang dan melingkarkan lengannya di leher Zuan. Dia mendekat ke telinganya dan bertanya, bukankah stoking Nona Jiang sangat indah? Mereka baik-baik saja. Zuan tidak dapat menahan senyum ketika teringat stoking sutra hitam dan sepatu hak tinggi milik Jiang Luofu. Jika kamu menyukainya, aku juga bisa memakainya untukmu lain kali. Pipi Bilinglong memerah. Dia selalu dibesarkan untuk mengikuti etiket yang paling tertutup dan tradisional. Hal semacam ini terlalu memalukan baginya. Zuan tampak gembira dan menjawab, tentu saja. Stoking cukup langka di dunia. Ini, stoking hanya terlihat di beberapa penjara bawah tanah kuno, jadi jumlahnya tidak banyak di pasaran. Namun, Bilinglong adalah permaisuri yang agung. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menemukannya. Zu memang serakah terhadap Nona Jiang. Mata Bilinglong bergerak cepat ke sekeliling. Setelah mendengus, dia melanjutkan, selain itu, Yu Xuanchong juga orang yang berbudi luhur dan berwibawa. Dia meninggalkan jabatan resminya karena dia terjebak dalam pertikaian antara putra mahkota dan Raja Qi, tetapi mengingat hubungan antara Anda dan Nyonya Yu, akan menjadi pilihan yang baik untuk mengembalikannya ke jabatannya. Baca selengkapnya di novelbin.com. Iklan oleh Pub Future. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit-sedih ketika mencapai titik ini. Bagaimanapun, itulah posisi yang pernah dipegang ayahnya. Ayahku banyak sekali merencanakan, tapi apa yang diperolehnya setelah semua itu? Akan lebih baik jika dia tidak melakukan apapun. Selama aku mendukung Zu, seluruh istana akan menjadi miliknya.
Para monster tidak akan bisa menyakitinya. Namun, dia tahu itu tidak realistis. Dengan sifat ayahnya yang mencurigakan dan fakta bahwa dia telah berpartisipasi dalam pembunuhan para pangeran dari dinasti sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Ah Zu akan membiarkannya pergi. Namun, dia tahu bahwa demi dirinya, Zuan tidak akan melanjutkan masalah ini sampai tuntas. Dia adalah orang yang sangat baik pada awalnya. Seolah merasakan perubahan emosinya, Zuan dengan lembut menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Bilinglong menenangkan dirinya dan berkata, ada juga posisi direktur sekretariat. Ibu Suri menyarankan agar Sang Hong mengambil posisi ini. Dia adalah bawahan yang cakap, dan dia pernah bekerja sebagai wakil menteri keuangan, jadi dia paham dengan semua jenis urusan pemerintahan. Hanya karena latar belakang keluarganya tidak cukup baik, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, karena hubungan Nona Sang dan Zeng dengan Anda, saya rasa dia juga cukup cocok. Zuan mengangguk. Meskipun Sang Hong bukanlah orang baik dalam pengertian tradisional, dia adalah pejabat yang cakap. Selain itu, Sang Hong adalah sekutu terkuatnya saat ini, jadi tidak ada pilihan yang lebih baik untuk posisi ini. Mengenai militer, kita pasti harus mengganti banyak posisi. Para adipati negara dari klan Qin selalu memiliki banyak prestise, dan mereka bagus untuk menstabilkan kedudukan. Namun, karena mereka memegang posisi pelopor dan jenderal pertahanan, hampir setiap perwira berasal dari klan Qin. Ditambah dengan kedekatan mereka dengan klan Murong dan Chu, saya khawatir situasi ini mungkin akan berakhir dengan menciptakan beberapa gangguan tersembunyi. Yang lebih penting, klan Qin tidak memiliki seorang putri untuk dinikahkan denganmu, dan hubungan mereka denganmu terlalu rapuh. Itulah sebabnya saya berencana untuk menjadikan salah satu dari mereka sebagai jenderal pertahanan, tetapi yang lainnya sebagai jenderal garda. Bagaimana menurutmu? Wajah Zuan menjadi gelap. Apakah kamu benar-benar membutuhkan mereka untuk menikahkan seorang putri denganku? Aku tidak begitu pelit sampai-sampai aku akan menunjuk orang berdasarkan nepotisme semata. Bilinglong berkata dengan ekspresi serius, sebagai orang yang berwenang, nepotisme bukanlah hal yang buruk. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa pikiran Anda akan tersampaikan dengan lancar. Meskipun ada beberapa orang yang mampu, jika mereka tidak sepemikiran dengan Anda, semakin mampu mereka, semakin berbahaya bagi Anda. Meskipun aku tidak suka dengan seberapa banyak belas kasihan yang kau tunjukkan kepada orang lain, aku harus mengakui bahwa itu sebenarnya nilai tambah dalam politik. Itu seperti bergabung dengan klan lain dalam pernikahan. Dengan hubungan seperti itu, kepentingan mereka akan selaras dengan kepentinganmu, dan aku bisa merasa tenang mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. Apakah kau tidak memperhatikan bahwa para pejabat penting yang baru saja kita bicarakan semuanya memiliki anak perempuan yang memiliki hubungan dekat denganmu? Sekarang, bahkan Zuan mulai merasa sedikit malu. Aku tidak ingin pengejaran rohku tiba-tiba menjadi sangat hebat berdasarkan deskripsimu. Bilinglong menghela napas. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ini salahku karena menyukaimu, jadi aku hanya bisa melakukan apa yang bisa kulakukan untuk menerima kalian semua. Seorang wanita yang luar biasa dan sombong seperti dirinya, tidak peduli seberapa besar dia mencintai seseorang, pasti masih mengharapkan cinta yang tulus dan berbakti. Mungkin dia akan menoleransi beberapa selir paling banyak untuk membantu klan membangun keluarga cabang. Namun Zuan terlalu luar biasa sampai-sampai dia merasa itu agak tidak nyata. Dia tahu dia jelas bukan seseorang yang bisa dia simpan sendiri. Jadi, daripada terus mengkritiknya atas kesalahannya, dia pikir akan lebih baik untuk bersikap sedikit lebih murah hati sejak awal. Ide itu adalah bagian dari pendidikan yang telah dia terima sejak dia terpilih menjadi putri mahkota. Dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya di sini. Linglong, Zuan merasa terharu dan memeluknya erat-erat. Pipi Bilinglong menempel di dadanya saat dia berkata, ngomong-ngomong, kudengar Qin Wanru ingin kau merestui pernikahan mereka dengan klan Murong. Aku ingat bahwa Murong Qinghe tampaknya memiliki kesan yang baik padamu. Jika kau berusaha lebih keras, nona muda itu pasti bisa dengan mudah didapatkan juga. Dengan begitu, klan Murong akan menjadi sekutumu yang paling setia, dan klan Qin, Chu, dan Murong tidak akan membentuk aliansi segitiga yang terlalu dekat. Zuan tidak dapat menahan tawa dan berkata, Qinghe dan Yu Zhao adalah sahabat karib semasa kecil. Jangan khawatir, aku mengenal semua klan mereka dan mereka semua orang yang baik. Aku rasa situasi yang kamu pikirkan tidak akan terjadi.
Mungkin tidak muncul di generasi ini, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Atau mungkin beberapa lagi setelah itu? Aliansi antara rakyat seperti ini merupakan ancaman bagi istana, gerutu Bilinglong. Zuan tahu bahwa kekhawatirannya tidaklah tidak berdasar. Setelah bertahun-tahun mengelola istana, dia merasa heran bagaimana cara berpikirnya sudah sepenuhnya seperti seorang penguasa. Dia berkata, "Linglong, kamu benar-benar cocok menjadi permaisuri." Wajah Bilinglong sedikit memerah. "Aku sama sekali tidak ingin menjadi seorang permaisuri. Aku lebih suka hidup seperti orang normal dan menghabiskan sisa hidupku bersamamu dengan tenang." Iklan oleh Pub Future, pendidikan yang telah diterimanya membuatnya mengejar kekuasaan dan pengaruh atas semua orang. Namun sekarang, klan Bi telah jatuh begitu dalam, dan dia praktis terputus dari manapun. Apa gunanya mengejar semua hal itu lagi? Namun, dia tahu bahwa dengan kemampuan dan status Zuan saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Bahkan jika dia bersedia, para wanita jalang di sekitarnya tidak akan mau. "Linglong, izinkan aku berbagi sesuatu denganmu. Aku tidak tertarik pada tahta, dan aku hanya tinggal di sini untuk membantu situasi keseluruhan agar sedikit stabil. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menjadi permaisuri. Kau lebih cocok untuk mengelola negara ini daripada aku." Zuan tahu betul kepribadiannya sendiri. Hanya memikirkan tentang mengelola urusan pemerintahan yang rumit seperti itu membuatnya pusing, apalagi kenyataan bahwa tujuannya sekarang ditetapkan jauh lebih jauh. Posisi kaisar manusia yang remeh tidak terlalu menarik. Baginya, kau tampaknya telah menjadikan Ratu Putri Duyung sebagai permaisuri, dan sekarang kau ingin aku menjadi permaisuri manusia. Ekspresi wajah Bilinglong tiba-tiba memerah. "Lihatlah dirimu. Apakah kau lelah hanya bermain-main dengan permaisuri biasa, jadi sekarang kau lebih tertarik pada penguasa wanita?" Zuan terkejut. Dia memeluknya erat dan menjawab, "Bukankah itu tidak apa-apa? Dasar orang jahat gelombang." Bilinglong menepuk dadanya pelan. "Dan apa yang terjadi antara kau dan permaisuri Putri Duyung itu? Kalau tidak salah, kalian berdua belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Kenapa kalian berdua tiba-tiba jadi sepasang kekasih? Apa maksudmu, sepasang kekasih?" "Kami baru saja menyelesaikan beberapa urusan penting bersama," kata Zuan sambil tertawa malu. "Lalu keakraban melahirkan rasa sayang." Bilinglong menjawab dengan senyum ambigu. Zuan sedikit terkejut. "Aku juga tidak menyangka kamu bisa membuat lelucon seperti ini." Wajah Bilinglong memerah. "Jelas aku terpengaruh olehmu. Kau menyesatkanku." Zuan memeluknya erat dan berkata, "Haha, karena kamu begitu tertarik, aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi di wilayah ras samudra." "Ah, terus saja bicara kalau kau mau bicara tentang ras laut. Kenapa kau menarik-narik bajuku?" Bilinglong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Hanya berbicara saja sudah membosankan, jadi kita bisa melakukan hal lain juga untuk menghemat waktu. Zuan merasa seperti akan meledak setelah diganggu tadi. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi padanya, wajah Bilinglong menjadi merah padam dan dia berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mendengarkan." Dia hendak berdiri dan pergi, tetapi tiba-tiba, dia ditarik mundur dan berteriak kaget. Ketika dia merasakan bibir Zuan yang panas membara dan tangan yang sedikit kasar, tubuhnya melunak. Daya tahannya menjadi semakin lemah. Mereka berdua sudah berpisah terlalu lama, dan dia merindukannya setiap hari. Sekarang, emosinya menguasai dirinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi kekasihnya. Tetap saja, dia bertanya-tanya apakah ini cara dia memanfaatkan Yun Yuking tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus tubuhnya, tetapi dia tidak mencium sesuatu yang aneh. Tetapi Ahzu tampaknya bisa menggunakan elemen air, jadi menutupinya tidak akan terlalu sulit. "Ah, apa yang sedang saya pikirkan saat ini?" Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia memeluk erat pria di sampingnya, dan menggigit bahunya dengan keras, seolah-olah dia menyalahkannya karena bersikap terlalu kasar. Zuan tampak jauh lebih nyaman. Kemudian, dia perlahan menceritakan pengalamannya akhir-akhir ini. Namun, ekspresi berubah lagi sebelum dia sempat berkata lebih banyak. "Apakah surga sedang mempermainkanku sekarang? Masih ada lagi yang akan datang sekarang." "Ahzu, ada apa?" Rambut Bilinglong berantakan, dan dia tampak seperti sedang mabuk. Berbeda dengan wajahnya yang acak-acakan, tanda bunga di antara penanda tampak lebih indah. Seseorang sedang mencari kematian.
kata Zuan sambil dicampur dingin. Racun, di istana welas asih, Sang Qin dan Zheng dan kebingungan. Awalnya, mereka mengira mereka salah dengar. Bagaimanapun, mereka berada di istana kekaisaran yang dijaga ketat, dan ini bahkan merupakan istana pribadi permaisuri. Sungguh sulit membayangkan ada racun di sini. Zheng Dan terlibat dengan dunia prajurit, jadi dia segera bereaksi dan melihat asap mengepul dari sudut. Pelayan, teriak Liu Ning, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Yang mulia, tidak perlu berteriak-teriak seperti ini. Saya sudah berurusan dengan semua penjaga dan Kasim di luar. Sosok itu perlahan masuk. Zheng Dan dan Sang Qin melihat bahwa dia adalah seorang pria yang mengenakan pakaian Kasim Agung. Perasaan yang dia pancarkan benar-benar menyeramkan, seolah-olah dia tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang tahun dan bersembunyi dalam bayangan seperti vampir. Kedua wanita itu menyadari sesuatu dan langsung menebak identitasnya. Dia adalah kepala Kasim Istana Permaisuri, Kasim Lu. Ketika dia menghadapi Master Sekte Iblis, Permaisuri telah dijebak oleh pria ini, dan itulah sebabnya dia harus melarikan diri ke klan Sang saat terluka parah. Benar saja, Liu Ning mendesis sambil menggertakkan giginya, Luki, ternyata itu kamu. Tentu saja aku. Kasim Lu tersenyum sinis saat menjawab, bagaimana mungkin aku meninggalkan Yang Mulia dan pergi begitu saja. Liu Ning terdiam, ia sangat membenci Luki dan telah berusaha mencarinya untuk membalas dendam setelah kejadian itu, tetapi ia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali, dan hanya dapat memerintahkan penangkapannya melalui pengadilan. Bagaimana ia dapat mengantisipasi bahwa mereka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini? Racun macam apa yang kau gunakan padaku? Tanyanya bingung. Bagaimanapun, dia berada di puncak peringkat Grandmaster. Racun biasa seharusnya tidak efektif padanya sama sekali. Sejenis bunga dari dunia monster yang sangat efektif melawan para pembudidaya di dunia ini, kata Kasim Lu sambil tersenyum. Jadi kau berpihak pada monster itu? Teriak Liu Ning penuh kebencian. Tapi kau jelas-jelas membunuh monster yang mencoba menipumu. Kenapa kau masih mengkhianatiku? Awalnya aku memang membunuhnya, tetapi kemudian, di tengah malam, aku tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan monster itu masuk akal. Kasim Lu terkekeh. Dibandingkan tinggal dalam bayang-bayang selamanya dan melihatmu dan Bupati bercinta, aku tetap merasa akan lebih baik jika aku merasakan sendiri keagungannya. Lebih banyak monster datang untuk merekrutku, dan kami dengan lancar setuju untuk bekerja sama. Berkat fakta bahwa aku membunuh monster itu, kau tidak mencurigaiku sedikitpun. Kau hina. Liu Ning sangat marah. Ia ingin bangkit dan menyerangnya, tetapi ia terhuyung-huyung dan tidak bisa mengerahkan banyak tenaga. Iklan oleh Pub Future, lebih baik tidak menggunakan Ki. Itu hanya akan memperburuk efek racun. Tidak akan menyenangkan jika Anda akhirnya pingsan. Kasim Lu mengagumi sosok Liu Ning yang luar biasa dari jauh dan berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar cantik. Liu Ning berkata dengan serius, kedua pemimpin monster itu telah dibunuh oleh Bupati. Tidak akan ada yang mengejarmu jika kau melarikan diri, tetapi sekarang setelah kau kembali, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri sama sekali lagi. Dia perlu mengulur waktu. Sebagian alasannya adalah untuk melihat apakah dia bisa mengeluarkan racunnya, dan sebagian lagi adalah karena dia berharap seseorang di istana akan menyadari ketidaknormalan yang terjadi dan datang untuk menyelamatkannya. Lari, kenapa aku harus lari? Kasim Lu mengangkat bahu dan berkata, aku melihat bagaimana Bupati membunuh roh kiamat dan Raja Wabah. Aku harus mengakui bahwa Bupati adalah orang paling berkuasa yang pernah kulihat. Dia bahkan lebih berkuasa daripada Zhao Han. Hanya dengan melihat orang berkuasa seperti itu melakukan apa yang diinginkannya saja sudah cukup mengasyikkan. Liu Ning terdiam, Sang Qin dan Zheng dan saling berpandangan. Mereka melihat ekspresi aneh yang sama di mata masing-masing. Mereka pernah mendengar Liu Ning berbicara tentang Kasim Lu sebelumnya, dan tahu bahwa dia memiliki rasa cinta yang menyimpang, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan sejauh ini. Liu Ning menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah yang dirasakannya sebelum berseru, lalu mengapa kamu mengkhianati kami? Karena tubuhku belum lengkap, tentu saja. Kasim Lu tiba-tiba sedikit tergerak, berkata, aku hanya bisa melihat Bupati menikmati tubuhmu tanpa bisa melakukan apapun. Meskipun aku terangsang dalam beberapa hal, setelah itu hanya ada kekosongan yang tak berujung. Terkadang, aku bertanya-tanya, jika aku seorang pria sejati, dan aku benar-benar dapat menikmati gunungmu bersamamu,
apakah aku akan merasa lebih bahagia jika aku melihatmu dikuasai oleh pria lain setelah itu? Tercengang, Liu Ning berseru, dasar orang aneh. Sang Qin dan Zheng Dan juga mengumpat dalam hati. Wajah mereka memerah sepenuhnya. Apakah orang-orang dari Istana Kekaisaran benar-benar bermain dengan cara yang gila? Mereka mengira Zuan agak terlalu mesum, tetapi sekarang, Zhu justru tampak paling normal. Orang-orang aneh ini benar-benar mesum. Kasim Lu melihat tonjolan tertentu yang menonjol dari tubuh bagian bawahnya. Ekspresinya berubah saat dia berkata, Ninger, dengan bantuan monster, aku sudah menjadi pria sejati. Aku akhirnya bisa menjadi satu denganmu. Liu Ning menatapnya dengan penuh rasa jijik dan berkata, meskipun Lucky di masa lalu sedikit pengecut dan memiliki fetis yang aneh, dia tetaplah teman yang kukenal sejak kecil. Sekarang, kau tidak lebih dari monster yang telah terkontaminasi oleh monster lain. Aku tidak merasakan apapun selain rasa jijik padamu. Kau boleh berkata apa saja. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali. Ekspresi Kasim Lu tiba-tiba menjadi lebih garang saat dia berkata, hari ini, aku akan mencapai semua yang pernah kuinginkan dalam hidupku. Saat dia berjalan ke arah Liu Ning, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Sang Qin dan Zheng Dan. Dia sedikit terkejut, berkata, Yang Mulia benar-benar perhatian. Anda telah membantu saya menemukan dua wanita muda cantik untuk menjadi pendamping. Kamu tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak hormat. Liu Ning tiba-tiba bergerak dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Iklan oleh Pub Future. Wah, tubuh Kasim Lu terbanting ke pilar. Namun, Liu Ning batuk seteguk darah, dan wajahnya langsung pucat. Kakak perempuan, Zheng Dan Sang Qin berteriak. Novel Laates di NOVLB.com. Liu Ning memaksakan senyum. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apapun, Kasim Lu sudah berdiri. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya sambil berkata, sepertinya aku masih meremehkan Yang Mulia. Namun, jika kau terus menunggu waktu dan menyerang saat aku sedang menikmati kebahagiaan luar biasa dengan mereka, kau mungkin bisa membunuhku dalam satu serangan. Kau benar-benar bicara omong kosong. Balas Liu Ning. Lagi pula, alasan dia mengundang kedua wanita itu ke sini adalah untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka di sini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ikatan persaudaraan yang sangat menggemaskan. Ekspresi Kasim Lu tiba-tiba berubah saat dia berkata, Bupati benar-benar sangat beruntung dengan wanita. Mengapa dia selalu memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya? Namun, keberuntungan selalu naik dan turun. Belum lama ini, aku hanya bisa menyaksikan dia merusak tubuhmu sepuasnya, sementara aku menanggung kecemburuan dan kesedihan sendirian. Sekarang, dia juga bisa merasakan apa yang kurasakan. Dia mendekati ketiga wanita itu sambil tersenyum jahat. Sang Qin dan Zheng Dan merasa ngeri. Ekspresi Liu Ning juga berubah dan dia segera berkata, jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku bahkan akan mencabut perintah penangkapanmu. Jika kamu terus-menerus melakukan kegilaanmu, kamu pasti akan menemui akhir yang tragis. Aku tahu konsekuensi macam apa yang akan kuterima dari tindakanku. Namun, dibandingkan menjalani hidupku sebagai belatung, kurasa akan jauh lebih menyenangkan untuk mencicipi kalian bertiga dan membiarkan bupati yang tak terkalahkan. Merasakan kegagalan, wajah Kasim Lu penuh kegilaan. Dia tahu dia pasti akan mati, tetapi dia rela menyerahkan segalanya demi menikmati rasa pencapaian sesaat itu. Ketika dia memikirkan betapa menyenangkannya itu, dia tidak bisa lagi menahan diri dan melemparkan dirinya ke arah mereka bertiga. Namun, tepat pada saat itu, sebuah jari emas tembus pandang tiba-tiba jatuh dari langit. Ekspresi Kasim Lu berubah. Ia segera mengangkat kedua tangannya ke atas kepala untuk mencoba menghentikan jari itu. Namun, begitu ia menyentuhnya, ia merasa seperti disambar petir. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Lututnya tak mampu lagi menahan dan ia pun jatuh berlutut, tersedak sambil mengucapkan kata, P. Bupati, suaranya penuh ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Zuan sangat kuat, dia tidak pernah menyangka jarak di antara mereka akan sejauh ini. Dia bergumam, siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, aku tidak akan bisa membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Bahkan seseorang sepertimu, kata sebuah suara di atas mereka. Lalu, jari itu menekan ke bawah. Menyembur, begitu saja, seluruh tubuh Kasim Lu hancur menjadi pasta daging. Kemudian,
Ia dibakar dengan api sungguhan hingga tak tersisa apapun.